Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irwansyah dengan nomor NPM 2021020220. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memberikan kesimpulan dari ketiga materi yang telah diberikan oleh dosen saya sendiri, yaitu Bapak Muhammad Irfan SHI MHI, selaku dosen pembimbing ilmu fikih ibadah. Dan saya akan memberikan penjelasan ataupun kesimpulan saya dari yang pertama, yaitu jarak shift sholat selama pandemi atau COVID-19 ini. Kemudian yang kedua ada imsak dalam berpuasa, dan yang ketiga adalah zakat. Baiklah, di sini penjelasan yang pertama yaitu mengenai jarak shift sholat selama pandemi atau COVID-19 ini ya. Dalil kuat yang menjadi acuan adalah fatwa MUI yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan ibadah, termasuk antara satu shift dengan shift yang lainnya itu telah dijarakkan 1 meter. Jadi ibadah kita itu tetap saja hukumnya sah-sah, namun tetap dilatar belakangi dalam keadaan COVID-19 atau pandemi ini ya. Jadi bila mana tidak ada pandemi ya tetap dalam jarak yang rapat seperti itu. Nah, di sini juga ada salah satu ulama yang menyimpulkan, menurut Ustadz Al-Nauf, sering juga ditemukan bahwa kebanyakan jamaah di Masjid Al-Haram atau Nabawi, mereka umumnya adalah jamaah yang masbuk dan sholat. Baiklah, kemudian penjelasan yang berikutnya yaitu adalah imsak dalam berpuasa ya. Saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan imsak itu tersendiri. Imsak dalam berpuasa menurut saya adalah batas waktu di mana puasa akan kita mulai dengan batas imsak yang telah ditentukan. Jadi setiap kali imsak itu pasti telah ditentukan batas waktunya di mana kita mulai berpuasa dan di mana kita sudah tidak diperbolehkan lagi baik makan maupun minum. Itu telah dilandasi dalam suatu alarm yang telah dibunyikan. Namun dalam tanda kutip bila mana kita dalam keadaan yang suatu yang mendesak, kita masih bisa diperbolehkan makan maupun minum sampai sebelum azan subuh dikumandangkan. Tapi tetap dilatar belakangi dalam keadaan yang mendesak. Contohnya bila mana kita kesiangan dalam bangun, itu kita masih diperbolehkan. Dan itu juga tetap dibatasi. Misalkan kita hanya sekadar meminum air putih saja untuk menguatkan dan menjalankan ibadah kita dalam berpuasa. Baiklah, kemudian untuk penjelasan yang berikutnya ataupun penjelasan dari materi saya yang terakhir, yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah menyebutkan bahwa Islam dibangun di atas 5 tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan berpuasa pada Ramadan, serta naik haji bagi yang sudah mampu. Oleh sebab itu, zakat adalah wajib fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Oke, kemudian ada yang menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud RA menyebutkan, Anda sekalian diperintahkan untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak akan diterima. Nah, jadi di sini maksudnya bila mana kita sudah menjadi suatu orang yang mampu dan mampu memiliki harta yang lebih dan kita tidak mengeluarkan sebagian dari harta kita atau zakat kita berdasarkan syariat-syariat Islam yang telah ditentukan, maka ibadah yang telah kita lakukan dan kita jalankan setiap harinya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dalam keadaan bila mana kita sudah mampu. Dan di sini yang menjadi pertanyaannya, bila kita sendiri saja belum mampu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, apa yang akan kita zakatkan? Itu sudah lain hal lagi ya hitungannya, karena sudah dijelaskan selagi kita sudah bisa memenuhi syariat-syariat yang telah ditentukan. Oke, di sini terima kasih untuk penjelasan dari ketiga materi yang telah saya berikan. Dari ketiga materi tersebut, dari saya pribadi menyimpulkan bahwasanya yang pertama, jarak shift sholat dalam pandemi ini diperbolehkan dan sah-sah saja. Dikarenakan ibadah adalah suatu kewajiban bagi setiap kita. Pandemi adalah suatu penyakit yang telah timbul dari duniawi ini, yang dimana tidak boleh memiliki jarak antara satu dengan yang lainnya. Namun melatar belakangi di mana bila mana kita tidak menjalankan sholat, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan amal ibadah di akhiratnya nanti. Jadi kesimpulan secara pribadi menurut saya adalah tetap saja sah-sah saja selagi dalam masa pandemi ini karena dilatar belakangi oleh pandemi atau COVID-19 ini. Kemudian penjelasan dari materi yang kedua, yaitu kesimpulan dari saya sendiri imsak dalam berpuasa.
Imsak dalam berpuasa sendiri adalah suatu di mana kita sudah dimulai untuk menjalankan ibadah puasa dan sudah tidak diperbolehkan lagi baik makan, minum ataupun melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau ibadah kita. Namun tetap saja bila mana kita dalam keadaan kepepet ataupun dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak, sebelum azan subuh dikumandangkan, kita masih bisa menjalankan ataupun masih bisa mengonsumsi seperti contohnya air putih untuk bisa menguatkan kita dalam menjalankan ibadah dan kewajiban kita. Baiklah, kemudian penjelasan yang terakhir atau kesimpulan dari saya mengenai materi zakat ya. Zakat itu sendiri dalam syariat Islam hukumnya adalah wajib. Wajib bagi kita semua yang sudah mampu dan memenuhi syariat-syariat yang telah ditentukan. Jadi bila mana kita sudah dalam keadaan yang mampu dan kita tidak mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki, itu hukumnya adalah haram dan ibadah yang kita jalankan setiap harinya adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap saja bila mana kita belum memenuhi syariat-syariat yang telah ditentukan, zakat tidak kita wajibkan. Yang utama adalah di mana kita sudah bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri dan mencukupi kebutuhan diri kita sendiri, dan ada lebihnya dari lebih tersebut kita zakatkan. Ya baiklah, sekian kesimpulan saya dari ketiga materi yang telah saya terima atau materi yang telah diberikan dari dosen saya sendiri, yaitu Bapak Muhammad Irfan SHI MHI selaku pembimbing mata kuliah Ilmu Fikih Ibadah. Di sini saya Irwansyah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan saya dalam bertutur kata ataupun penyelewengan saya dalam penjelasan dari ketiga materi tersebut. Saya Irwansyah undur diri. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton dan menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.